wabarakatuh. Jumpa kembali bersama saya Rina Rahayu di acara podcast DPRD Kota Serang Fraksi PKS. Baik, sebelumnya saya izin untuk membuka masker bersama narasumber. Baik, kali ini kita akan membahas mengenai tema yang sangat menarik, yaitu tentang kota kita tercinta, yaitu Kota Serang. Serang merupakan kota yang sangat indah, penuh dengan keberagaman budaya dan juga potensi-potensi yang sangat menarik untuk kita perbincangkan. Nah, kali ini kita kedatangan seorang narasumber yang sangat luar biasa. Masya Allah sekali kalau kita lihat profil-profilnya gitu ya teman-teman. Jadi buat teman-teman yang ada di rumah, jika ingin berkenalan dengan beliau jangan skip-skip gitu ya. Kita dengarkan dulu profil dari berikut beliau itu seperti apa. Silakan kepada Pak Hasan. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Teh Rina dan tim ya dari Humas Fraksi PKS DPRD Kota Serang. Alhamdulillah, tentu dengan izin Allah dalam perjalanan hidup saya diberi kesempatan untuk bisa bergabung dengan PKS dan juga berkesempatan untuk menerima amanah dari PKS, wasilahnya menjadi anggota DPRD Kota Serang, sekaligus juga diberi amanah menjadi wakil ketua DPRD Kota Serang atau pimpinan DPRD Kota Serang. Ya, saya nama Hasan Basri, lahir persis di hari ini 48 tahun yang lalu. Jadi hari ini adalah hari milad saya yang ke-48. Dan persis juga sama dengan hari lahirnya Bapak Presiden kita Pak Joko Widodo, 21 Juni, kalau saya 21 Juni 1973. Ya, saya besar di Pandeglang, SD di Pandeglang, MTS di Pandeglang, tapi mulai tahun 1990 itu sempat belajar ya di Mansatu Serang, di Cikulur, tapi teman-teman biasanya menyebut Cikalor. Iya. Cikulur ya. Nah kemudian ya sejak itulah saya kemudian tinggal di Serang dari tahun 1990, berarti sudah berapa tahun? Sampai sekarang ya. Berarti betah ya sampai sekarang. Ya alhamdulillah, Serang itu memang menarik dan tadi ya beragam budaya, beragam potensi dan sebagainya. Juga insya Allah semakin ke depan apalagi menjadi ibu kota provinsi Banten jadi semakin metropolis lah. Iya, betul. Memang sempat kuliah di Bandung di IAIN Sunan Gunung Jati Bandung ya dulu 1 tahun, tapi kemudian menjelang 98 itu 97 98 ya saya kemudian pindah ke IAIN Serang dan ke IAIN Serang dan sempat juga mendampingi Pak Dr. Hidayat, kawan saya sekarang dekan Equintek ya di UIN Banten, menjadi sekretaris umum. Nah, karena posisi sekretaris umum lah saya kemudian banyak di luar, bergerak di luar menjelang gerakan reformasi tahun 1998. Nah, pengalaman di organisasi itu memang luar biasa ya. Kalau saya sering mengatakan ke teman-teman yang masih kuliah, jangan hanya cukup belajar di meja kuliah, di bangku kuliah, tapi juga lengkapi atau eksplorasi potensi, kemampuan dan sebagainya dengan aktif di organisasi. Karena di sekolah atau di kampus itu adalah simulasi kehidupan kita. Kalau kita ingin menjadi pemimpin, belajarnya pemimpin sejak di bangku kuliah itu, di organisasi intra atau di organisasi ekstra. Saya di organisasi ekstra 1996-97 aktif di HMI, tapi kemudian di tahun 98 ya 97-98 awal ada deklarasi kami sebagai Kesatuan Aksi ya Jaringan Daerah. Saya diminta untuk mendeklarasikan Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia Jaringan Daerah Banten. Saya izin ke Bang Saparudin waktu itu sebagai senior di HMI. Gimana Bang, saya mau deklarasi kami nih. Oh iya silakan San gitu. Ambil aja daripada diambil orang lain gitu kan. Sekalian buat belajar gitu. Jadi alhamdulillah saya banyak belajar ya di HMI tentang strategi dan taktik, kemudian ada banyak hal lah yang kemudian saya banyak belajar, dan di HMI itu tempatnya memang mengasah intelektualitas, terutama banyak baca dan diskusi. Nah, kemudian setelah itu ya di kami juga saya banyak belajar terutama tentang aksi-aksi sosial dan aksi-aksi lapangan ya. Jadi kalau bicara aksi 98 itu memang menarik ya, luar biasa gitu.
selain di jalanan, kemudian kita juga pernah juga gitu ya bentrokan dengan kekuatan-kekuatan tertentu dan sebagainya. Apalagi 98 itu memang eranya ya, biasa kena pukul-pukulan gitu, kena tendang dan sebagainya. Tetapi memang pengalaman-pengalaman itulah yang kemudian saya rasakan sampai hari ini banyak manfaatnya, karena kita juga harus berhadapan dengan kekuatan-kekuatan politik yang lain misalnya. Tetapi saya memandangnya sampai hari ini bahwa dalam perspektif saya ya, sebagai kader PKS tidak ada lawan sebenarnya, yang ada adalah kawan gitu. Karena kita justru semakin banyak agenda dan tanggung jawab kita, justru semakin banyak tuntutan kepada kita untuk berkolaborasi dengan yang lain. Itu makanya pas juga memang tagihan PKS sekarang itu adalah bersama melayani rakyat. Karena tidak mungkin kita melakukan kebaikan dan perbaikan itu sendiri, atau hanya misalnya partai kita, nggak mungkin. Kita harus bekerja sama dengan komunitas lain, dengan partai lain. Karena itulah saya bahkan banyak belajar dari partai-partai besar yang lain ya, untuk bagaimana kita, ayo mari kita bekerja sama untuk membangun khususnya Kota Serang, membangun atau bekerja sama bagaimana mensejahterakan umat dan bangsa. Saya kira itu mungkin profil singkat. Kalau keluarga, saya alhamdulillah dari pernikahan dengan istri saya Ika Nur Farida ya, seorang akuntan, saya dikaruniai 5 orang anak ya, 2 putra 3 putri. Itu. Ya, menarik sekali ya kalau kita mendengarkan profil dari beliau ini, sangat banyak dan panjang gitu ya perjalanannya. Masya Allah, sangat banyak sekali pengalaman yang beliau dapatkan selama sekolah dan juga kuliah ya. Nah, satu yang saya ingin tanyakan kepada Pak Hasan ini sangat menjadi unek saya sebetulnya. Kenapa sih jadinya memutuskan untuk tinggal di Kota Serang, selain dari kita menarik gitu, di Serang itu banyak destinasi peninggalannya gitu. Apa yang saya ini kayaknya harus tinggal di Serang, apa itu? Ya, tadi yang saya sampaikan di tahun 1990 saya masuk MAN ya, MAN 1 Serang, dan tentu sejak di MAN itu, bahkan sejak sanawiyah juga saya aktif di organisasi ya, tapi di MAN itu kemudian saya pernah juga jadi ketua OSIS ya, memimpin lah ya, belajar memimpin gitu dan sebagainya. Kemudian juga kalaupun sempat kuliah di Bandung 1 tahun, tapi kemudian diminta ya untuk diselesaikan di Serang, di IAIN Serang, karena waktu itu IAIN itu dia filial dari Bandung, wilayah pesantren dari Bandung, Fakultas Syariah. Nah, setelah lulus juga karena banyak aktivitas di Serang, kemudian ketemu jodoh juga di Serang, sehingga ada begitu banyak alasan untuk tinggal di Serang. Selain juga Serang memang cukup menarik ya, apalagi sekarang semakin menarik karena Kota Serang itu menjadi ibu kota provinsi Banten ya. Tentu saja dengan potensi dan tantangan yang ada itu sangat menarik. Tapi kalau kita misalkan melihat Serang itu kan akan menjadi ibu kota ya, ibu kotanya Banten gitu. Tapi di samping itu juga banyak sekali permasalahan yang dihadapi oleh Kota Serang ini. Apakah kalau menurut Pak Hasan ini udah siap sebelumnya sebenarnya Kota Serang ini menjadi ibu kota? Ya, kalau tantangan, permasalahan pasti juga dialami oleh kota kabupaten yang lain ya. Tapi memang khususnya Kota Serang, karena tadi dia jadi beban sejarah pasti, karena dia sudah ditentukan di Undang-Undang Pembentukan Provinsi Banten, ibu kota Provinsi Banten itu adalah Kota Serang. Tentu saja tantangannya adalah bagaimana Kota Serang ini harus lebih menarik daripada kota kabupaten yang lain. Nah, ini juga tentu saja butuh perhatian dari pemerintah Provinsi Banten supaya Kota Serang ini betul-betul diprioritaskan. Karena ketika orang misalnya datang ke Banten gitu, pasti yang dilihat adalah ibu kotanya. Kalau sekarang kan orang datang ke Banten itu, bahkan mungkin ya kalau kita bicara Tangerang Raya, kok pembangunan dan sebagainya lebih pesat di Tangerang Raya daripada di, kalau orang-orang sering mengatakan Banten Barat gitu ya. Ada Kota Serang, Kota Cilegon, Kabupaten Serang, dan Pandeglang Lebak gitu. Sementara ibu kotanya adalah Kota Serang, ada di Banten Barat. Nah, tentu ini juga memang butuh sentuhan-sentuhan khusus dari pemerintah Provinsi Banten untuk bagaimana caranya Serang ini lebih menarik ya, kemudian lebih tertata gitu, sehingga orang ketika datang ke Kota Serang itu betah. Dan ada banyak destinasi yang kemudian menarik gitu orang untuk datang ke Kota Serang. Terlebih misalnya untuk investor dan sebagainya gitu ke depan. Nah, kalau dari kacamata Pak Hasan sendiri nih, masalah dasar yang sebenarnya ada di Kota Serang itu apa misalnya? Saya kira bagian dari urusan wajib ya buat pemerintah menyelesaikan itu, misalnya infrastruktur ya. Itu ada
terutama jalan lah ya. Ini juga harus tertata baik gitu dan harus jelas mana ini tanggung jawab kota Serang, mana tanggung jawab Provinsi Banten dan mana tanggung jawab pemerintah pusat. Saya terus terang aja merasa prihatin kemarin ketika menyaksikan dan beredar ya di WhatsApp itu rekaman video warga yang memblokir jalan akses ke Terminal Paketpatan. Memang ada di Kota Serang gitu loh. Iya, dan itu Tetapi sangat jalan-jalan posisinya ini, di tengah-tengah banget. nah jalan ini dia akses ke terminal tipe A. Paketpatan itu kan tipe A, terminal tipe A yang ini tanggung jawab pemerintah pusat. Nah mestinya jalan ini juga dia tanggung jawab pemerintah pusat yang mestinya itu tanggung jawab pemerintah yang sudah diselesaikan. Lah bukan berarti Kota Serang tidak peduli, tapi ya karena tadi ada kewajiban yang terdistribusi gitu, mana kewajiban pemerintah pusat, provinsi dan kota kabupaten, saya kira ini juga harus konsekuen ya, harus konsisten gitu menyelesaikan tanggung jawab ini. Nah, tapi memang yang kena tamparan pemerintah Kota Serang gitu ya, Iya, karena Kota Serang. posisinya di Kota Serang. Nah, ini saya kira mungkin ya pemerintah Provinsi Banten juga bisa memfasilitasi itu. Karena tadi posisi Kota Serang sebagai ibu kota yang mestinya dia lebih menarik, nyaman buat warganya, kemudian menarik juga buat orang lain yang ketika datang ke Kota Serang itu melihat, menyaksikan lebih tertata, lebih indah lah ya. Dan memang masalah-masalah kita tuh banyak selain infrastruktur juga masuk masalah sampahan, misalnya masuk kalau bicara urusan wajib itu kan ada pendidikan, ada kesehatan segala macam. Saya kira itu insya Allah lah pemerintahan sekarang misalnya Pak Syafri dan Pak Subandri insya Allah ada banyak perbaikan-perbaikan dan ke depan mungkin akan terus kita tata. Dan posisi DPRD itu kan dia satu paket pemerintahan ya, dengan pemerintah ya, dengan eksekutif gitu. Pemerintahan itu memang tanggung jawab kita bersama, hanya pembagian peran saja gitu ya. DPRD perannya apa, pemerintah Kota Serang juga perannya apa. Mungkin Ya, kalau kita lihat di Banten sendiri itu kan ada beberapa kabupaten dan kota ya. Dan masing-masing kabupaten itu punya ciri khas sendiri, misalnya kayak Cilegon gitu, kota industri seperti itu. Nah, kalau kita lihat di Serang ini cocoknya khasnya apa sih kalau menurut Bang Hasan? ya kita mungkin kalau dari sisi ini ya kita nih kota jasa ya. Kenapa? Tapi ada sisi lain juga yang perlu kita eksplorasi, apalagi dengan rencana tata ruang wilayah yang baru itu, misalnya untuk Kasemen itu dia untuk industri, tapi juga ada potensi-potensi pariwisata di situ gitu. Nah ini mesti kita kembangkan. Dan tentu saja kita berharap ya sekarang juga teman-teman DPRD lagi membahas juga ya raperda tentang industri ya. Mudah-mudahan ini juga memfasilitasi kita semua bagaimana caranya sesuai dengan RT/RW itu Kota Serang semakin maju, terutama ketika misalnya Kecamatan Serang Kecamatan Kasemen itu menjadi kawasan industri nanti, dan tentu di sini kawasan bisnis juga pasti gitu ya. Kemudian semuanya mendukung gitu, termasuk kebijakan pemerintah pusat dan provinsi. Nah ada yang menarik yang lain, tentu saja dengan kemajuan yang ada di hadapan kita ke depan itu adalah jangan sampai kita melupakan kearifan lokal gitu ya. Kearifan lokal ini saya kira penting kita pahami, dan ketika kita memahami kearifan lokal ya, budayanya dan sebagainya, insya Allah akan tumbuh saling menghormati antar kita ya. Baik dengan keberagaman agama, misalnya suku, kan sekarang udah proses akulturasi itu sudah sejak lama itu terjadi di Kota Serang. Dari berbagai suku itu kan ada juga di Kota Serang. Mari kita duduk bersama, ketika menjadi warga Kota Serang maka kita bertanggung jawab sepenuhnya sebagai pemerintah, sebagai warga untuk kemajuan Kota Serang. Nah ada yang menarik misalnya tentang muatan lokal ya. Ada ciri-ciri khas yang mungkin juga bisa kita kembangkan ke depan. Saya menarik kemarin ada usulan Pak Wakil Wali Kota ya, bagaimana misalnya nama-nama misalnya taman itu gitu, taman-taman yang, atau misalnya kita juga melihat ada nama apa sih di pinggir jalan ada ngapain sih pakai bahasa Inggris gitu, kenapa nggak pakai bahasa Serang, Jawa Serang misalnya, Katuran misalnya kayak begitu ya, Katuran Raung di Kota Serang misalnya kayak begitu.
atau menarik juga beliau ada satu titik dari kota Serang itu nanti insya Allah kita akan bangun di sini adalah titik di mana warga bisa berkumpul, taman misalnya taman kota, kita akan sebut misalnya nama Taman Cecantelan gitu. Cecantelan itu kan kalau bahasa sehari-harinya mungkin kita sering sebut dengan silaturahim, itu deduluran ya gitu. Saya kira ini menarik gitu. Yaitu pertama bahasa, kemudian juga ada saya kira makanan dan sebagainya itu kan dia banyak juga yang khas lokal kota Serang ya, termasuk rabek. Kabarnya ini sebenarnya rabek ini apa internasional gitu ya. Karena rabek itu kabarnya gitu dulu sejarahnya itu adalah ketika ada keluarga sultan yang berkunjung ke Irak. Nah di sana kemudian ada kota namanya kota Robir, gitu kota Robir. Kemudian diambil inspirasi menjadi nama masakan khas kota Serang yaitu rabek. Dan rabek itu enak sekali. Hanya untuk 40 ke atas ya harus diatur lah ya. Tapi kayaknya kalau misalkan di inovasiin lagi itu bisa menjadi anak muda juga. Ya insya Allah. Iya bisa gitu ya. Nah terkait dengan permasalahan yang banyak banget mulai dari infrastruktur gitu ya, pembangunan, terus jalan, tadi pendidikan dan sebagainya macamnya gitu ya. Ada nggak sih dari bahasan ini udah terpikir gitu sebenarnya ini tuh bisa diselesaikan dengan ini loh solusinya gitu apa gitu. Oh ya tadi saya sebelum mengulang bahwa kota Serang sebagai ibu kota provinsi Banten ini juga betul harus ada perhatian khusus dari pemerintah provinsi Banten gitu. Termasuk juga masalah-masalah yang masih jadi PR besar kita di kota Serang itu adalah masalah aset. Ya, ketika kota Serang dimekarkan dari Kabupaten Serang, ya, ini masalah aset sampai sekarang belum selesai. Padahal Undang-Undang Pembentukan Kota Serang tahun 2007 itu harusnya 5 tahun sejak pembentukan itu sudah selesai. Ini sudah 13 tahun belum selesai. Aset itu berkaitan terutama dengan sarana prasarana kita dalam pembangunan. Kita masih menyaksikan sampai hari ini ada beberapa OPD yang masih ngontrak. Gitu. Apalagi misalnya pusat pemerintahan kota kita di KSB itu kan di pojokan adanya, gitu. Nah, saya kira apa gitu masalahnya ya. Nah ini kan tentu saja memang kita juga sudah belum bentuk pansus aset dan sebagainya. Tinggal political will ya dari provinsi Banten dan undang-undang itu memang diamanatkan bagaimana pemerintah provinsi itu memfasilitasi, memediasi, memfasilitasi untuk serah terima aset dari Kabupaten Serang ke Kota Serang. Kalau di undang-undang itu ada di pasal sekian itu disampaikan memang bahwa sebagian aset Kabupaten Serang yang ada di Kota Serang itu mestinya diserahkan ke pemerintah Kota Serang gitu. Nah, bahasa sebagian itu kan berarti dari total jumlah aset Kabupaten Serang yang ada di Kota Serang ketika dimekarkan, berarti semua aset yang ada di Kabupaten Serang yang ada di Kota Serang itu harus diserahkan ke Kota Serang. Jadi sebagian itu bukan sebagian semaunya gitu loh. Ini sebagian aja bukan begitu gitu. Nah, kalau menurut undang-undang itu, undang-undang Kota Serang itu bukan hanya aset fisik gitu, tapi juga aset-aset yang lain. Maksud saya gini, misalnya gedung-gedung misalnya ya, kemudian termasuk juga BUMD kalau ada itu diserahkan ke Kota Serang. Tapi kan sampai sekarang gedung-gedung masih dipegang oleh Kota Serang dan rasa belum ada pemerintahan pusat pemerintah. Dan saya bilang kenapa tidak dari dulu ini tuh diselesaikan gitu loh? Kenapa pusat pemerintah Kota Serang belum menjadi prioritas pembangunan di Kabupaten Serang? Gitu ya. Nah, kemudian lagi apalagi bicara BUMD, termasuk BUD ya, kayak RSUD Kabupaten Serang ya, derajat itu. Ada yang di Kota Serang kan? Gitu. Itu juga mestinya diserahkan ke Kota Serang. Kemudian BUMD misalnya ada kita PDAM. Ini kan kesannya ngakal-ngakalin gitu. Gitu ya. Jadi di situ malah kalau kita lihat pelangnya sekarang di Kota Serang itu di situ ada bacanya perusahaan daerah PDAM itu cabang Kota Serang. Jadi seakan-akan ini mensiasati gitu. Pusatnya di Kabupaten Serang, ini cabang gitu. Seakan-akan ini mensiasati Kabupaten Serang, padahal di situ pusatnya gitu. Betul. Gitu kayak gitu. Nah mestinya itu diserahkan gitu karena undang-undang itu bukan hanya aset fisik, aset termasuk juga aset tadi BUMD, kemudian BUD itu diserahkan ke Kota Serang. Nah kalau ini misalnya sudah selesai diserahkan ke Kota Serang, rasanya gitu modal untuk membangun Kota Serang untuk lebih cepat itu sangat besar. Apalagi misalnya tadi dengan sentuhan khusus dari pemerintah Provinsi Banten untuk membangun Kota Serang sebagai ibu kota Provinsi Banten. Gitu.
gitu. Kalau dilihat dari solusi-solusi yang ditawarkan oleh Pak Hasan ini, kayaknya cocok banget gitu tuh Pak Hasan tuh untuk memimpin Kota Serang ini. Enggak lah. Insya Allah ada yang lain. Tetapi memang PKS sebagai salah satu entitas politik ya, partai politik ya memang berkewajiban untuk membangun Kota Serang gitu. Jangan menjebak saya ya. Karena di PKS itu nggak boleh kita minta jabatan, nggak boleh. Kalau diminta nggak boleh nolak juga gitu. Tapi Gitu. udah cocok, tadi itu solusinya udah komplit banget gitu. Udah cocok kalau jadi pemimpin. PKS itu terlalu banyak kader yang kita siapkan sehingga siapapun nanti yang ditugas oleh PKS, insya Allah dia siap untuk memimpin PKS. Kalau misalkan Kecuali kita terutama kita akan menuju kualifikasinya, kualifikasi kapasitas kader misalnya gitu. Kemudian kualifikasi partai misalnya perolehan kita memang target kalau sekarang 5 di 2024 itu target kita adalah 10 gitu. Jadi tiketnya kan kalau menurut undang-undang tiket karena kita 45 kursi di DPRD Kota Serang ini 20% kan sekitar 9 ya gitu. Rasanya gitu kalau kita 9 kursi itu tiket sendiri pun bisa mencalonkan kader gitu. Kalau kurang dari itu kita harus koalisi dengan yang lain gitu. Nah tentu saya kira masalah ini kan kita harus dengan rendah hati bagaimana caranya dengan tagline tadi bersama melayani rakyat itu, ayo dengan siapapun kita bekerja sama. Dan dalam konteks tertentu tentu dengan rendah hati tidak harus PKS yang rendah itu. Kalaupun peluang itu ada, tetapi kalau PKS misalnya dipaksa harus maju memimpin, saya kira kader PKS harus siap. salah satunya mungkin Pak Hasan di sini. Banyak kader yang lain, banyak kader yang lain gitu. Kita siapkan insya Allah. Gitu, insya Allah. Bukan menjebak ini loh. Tapi kalau kita lihat tadi jujur udah pantas gitu tuh kalau misalkan memimpin. Makanya mungkin pikirannya lebih terbuka lagi seperti itu ya. Nah sekarang kita mau masuk kepada sesi main cepet-cepetan. Ya, namanya main cepet-cepetan. Ya. Jadi saya tugasnya untuk ngasih pertanyaan dan Pak Hasan itu tugasnya untuk menjawab pertanyaan itu dengan cepat. Ya, jadi gak boleh mikir, jadi harus spontan aja gitu jawabnya. Kalau salah 3, 7 berarti yang benar. Jadi cepet-cepetan aja. Soalnya gak banyak, cuma ada 3 aja. Tapi harus dijawabnya dengan cepat gitu ya. Kalau mikir dulu tuh gak sah, ya gak sah. Kalau ada itu gak sah itu tuh. Ya, oke kita mulai ya. Yang pertama, istri atau anak? Istri dan anak. Ih gak bisa. Gak bisa dua-duanya satu-satu. Ih gak sah nih. Lu mikir dulu tadi ada lagi ya, istri atau anak? Istri. Oke. Kantor atau rumah? Rumah. Seperempat gitu. Itu lagi ya. Wali kota atau wakil wali kota? Saya nggak bisa jawab. Ini pertanyaan kita cuma dijawab Iya. aja nggak apa-apa. Jadi saya nggak bisa jawab. Ya udah, kalau nggak bisa jawab berarti mungkin teman-teman sendiri bisa menebak mungkinnya di rumah apa jawabannya kira-kira dari bahasan ini gitu ya. Oke. Mungkin ada closing statement dari Bang Hasan untuk pemirsa yang ada di rumah mengenai Kota Serang ini. Ya, pertama apresiasi saya adalah kepada teman-teman ya tim di fraksi PKS. Saya kira ini podcast ini media kita untuk bagaimana kita lebih dekat dengan masyarakat. Dan tentu buat masyarakat yang menyaksikan podcast ini jangan lupa subscribe ya channel fraksi PKS DPRD Kota Serang. Yang kedua tadi apa? Jadi grogi. Pertanyaan itu misalnya jadi beban buat saya. Masih kepikiran ya. Karena saya nggak nyangka akan ada pertanyaan itu. Kan namanya juga Iya. games. Iya. Ayo lanjut ya. Ya, untuk masyarakat Kota Serang tentu yang lebih penting bagaimana kita menggalang kebersamaan, ya, saling memahami ya antara pemerintahan dan warganya. Pemerintahan itu berarti dia pemerintah eksekutif dan legislatif ya, DPRD dan pemerintah kota gitu. Kemudian dan masyarakat, bahwa pembangunan ini tanggung jawab kita bersama, hanya pembagian tugas saja gitu. Kita misalnya DPRD mewakili masyarakat, ada begitu banyak aspirasi masyarakat yang harus kita perjuangkan. Kemudian di pemerintah kota juga sebagai pelaksana dari program pembangunan yang ada, ya tentu kita juga berharap sesuailah dengan apa yang sudah ditetapkan di RPJMD, misalnya pemerintahan Pak Syafri dan Pak Wakil Wali Kota Pak Subadi, sesuai, termasuk juga efektif menggunakan anggaran yang merupakan ini juga amanah dari rakyat.
Nah, buat masyarakat tentu mari kita juga terus aktif, proaktif ya. Jika ada yang keliru, tolong sampaikan kekeliruannya dan mari kita sama-sama perbaiki. Dan sekali lagi bahwa tanggung jawab pembangunan adalah tanggung jawab kita bersama. Contoh kecil misalnya bicara masalah kita yang sehari-hari kita saksikan, sampah di mana-mana gitu. Itu juga jangan hanya menunggu misalnya dari DLH, dari Dinas Lingkungan Hidup untuk mengangkut sampah dan sebagainya. Kita juga bisa memulainya dengan cara-cara kreatif, misalnya seperti apa yang dikampanyekan oleh teman-teman sekarang, yaitu dengan membentuk bank sampah. Bagaimana sampah itu dipilah sejak dari rumah, mana yang organik dan anorganik. Nah, yang anorganik itu bisa kita tenteng di plastik, bawa ke bank sampah, ditimbang. Bisa juga itu kalau program di kecamatan saya itu membayar PBB ya dengan sampah gitu. Jadi uangnya bisa kita bayar, bisa kita gunakan untuk membayar pajak dan bangunan kita gitu. Dan ada banyak sekali manfaat dari itu kalau kita kerjasama itu terus kita tingkatkan. Mungkin itu, terima kasih, mohon maaf. Ya, sebelum penutupan saya ingin mengucapkan pribadi selamat ulang tahun untuk Pak Hasan Basri, juga kepada Presiden kita Bapak Jokowi Widodo. Selamat ulang tahun juga, semoga Indonesia selalu diberkahi dan Serang juga semakin maju dengan kehadiran Pak Hasan Basri ini. Ya, saya sebagai host pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.